Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Saat ini kita memasuki minggu keempat sesudah Trinitatis dengan topik agar kita mencintai pendidikan. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Kami memuji Allah Tritunggal karena pada Dia ada nasihat dan pertimbangan, pada Dia ada pengertian, dan pada Dia ada kekuatan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari demahita sian nomor 112 ayat sada dohot opat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan,
Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tenteram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami, terutama pikiran yang tidak terjaga ketika menghadapi situasi akibat pandemi COVID-19. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena kami percaya bahwa hanya Engkau-lah penyelamat dan perlindungan kami. Kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami, terutama pikiran yang tidak terjaga ketika menghadapi situasi akibat pandemi virus COVID-19. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Maradahita sian bukwede nomor 250 ayat sada. Hukum Taurat Tuhan untuk kita pada ibadah minggu kelima setelah Trinitatis pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Maradahita sen bukwede nomor 424 ayat 3. Hidup
kita memanjatkan doa permohonan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, memohon kekuatan, hikmat dan pertolongan-Mu, agar kami mampu tetap kuat menghadapi bahaya yang diakibatkan oleh COVID-19. Juga agar kami beroleh pengertian dan memahami maksud-Mu lewat kejadian akibat virus ini. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, janganlah menolak kami dengan murka. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, setelah beberapa bulan kami harus tinggal di rumah akibat pandemi COVID-19. Sekarang kami telah memasuki suatu tantangan yang baru yang disebut dengan new normal life, yaitu artinya bahwa kami sudah bisa menjalani aktivitas kehidupan kami sehari-hari seperti biasanya, tetapi kami juga harus menjalani beragam protokol kesehatan dan ekstra hati-hati menjalani hidup kami, sebab COVID-19 belumlah sepenuhnya selesai dari kehidupan kami. Karena itu kami memohon pengasihan-Mu supaya Engkau berkenan menyertai kami, menjadi hidup kami. Janganlah biarkan kami hidup di dalam ketakutan, tetapi kuatkanlah kami supaya kami hidup di dalam pengharapan dan keyakinan hanya di dalam Engkau. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang selalu membimbing kami, berilah kami hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau tahu bahwa gereja-Mu HKBP Cibinong hingga saat ini masih dalam proses pembangunan di tengah situasi pandemi COVID-19. Karena kerinduan kami yang begitu mendalam untuk memiliki gedung gereja yang baru yang lebih layak, maka kami tetap mengupayakan agar proses pembangunan gereja-Mu tidak terhenti. Sebab itu kami berserah sepenuhnya hanya kepadamu, agar Engkau yang menguatkan semua unsur yang terkait dalam proses pembangunan, mulai dari pimpinan jemaat, para pelayan penuh waktu, majelis, jemaat, pelaksana pembangunan, tim dana, para teknisi, tukang serta seluruh elemen jemaat-Mu yang turut serta berkontribusi dengan segala dana, daya dan upaya demi terwujudnya apa yang menjadi kerinduan kami setelah seluruh upaya yang kami kerjakan, ya Tuhan, dan berkenanlah kiranya Engkau menjawab kerinduan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami melalui hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu. Berkenanlah kiranya Engkau menjawab kerinduan kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, di tengah-tengah keresahan kami akibat pandemi virus COVID-19, kami juga bergumul karena situasi yang terjadi di internal gereja-Mu saat kami sedang berjuang untuk menyelesaikan proses pembangunan gereja-Mu. Kami juga bergumul menghadapi berbagai tekanan yang terjadi di internal kami. Kami yakin bahwa di balik semua yang terjadi ada maksud-Mu yang tersembunyi. Sebab itu berilah kami pengertian dan hikmat agar kami dapat melalui dan menenangkan setiap pergumulan yang datang menghampiri umat-Mu. Ya Tuhan, padamu ada nasihat dan pertimbangan, padamu ada pengertian, dan padamu ada kekuatan. Tolonglah kami melalui hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu. Berkenanlah kiranya Engkau menjawab kerinduan kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami.
kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kejahatan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari dehita sen buku ede 710 sada ayat sada. Dengarkanlah janji Tuhan atas seruan kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari dehita sen buku ede nomor 30 ayat 2. Firman epistel pada minggu ini tertulis di kitab Amsal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika engkau masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan kerangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Maret dahita sian buku de nomor 174 ayat 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan seperti saudara-saudara kita seiman di dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat dan keuangan minggu ini, Minggu tanggal 12 Juli 2020. Pertama, kena hukum siasat gereja atau RPP. Mulai hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020, telah dikenakan hukum siasat gereja atau RPP bagi Bapak Dame Sihombing karena menikah tanpa campur tangan gereja kita. Alamat, Jalan Raya Bogor, kilometer 40, nomor 24, RT 01, RW 02, Cilangkap, Tapos, Depok, Sektor 9. 2. Berita pernikahan. Telah menerima pemberkatan nikah Saudara Obed Jonathan Pasaribu, putra dari Bapak B. Pasaribu almarhum, Ibu J. Boru Silaban, anggota Jemaat HKBP Cibinong Resort Cibinong. Alamat Bukit Asri Baru Blok D nomor 8, Sektor 5. Dengan tunangannya Saudari Maria Boru Lumban Gaul, putri dari Bapak R. Lumban Gaul, Ibu R. Boru Hutayan, anggota Jemaat HKBP Cibinong Resort Cibinong. Alamat Bedahan RT 01 RW 04 Kecamatan Cibinong, Sektor 11. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2020 di Gereja HKBP Cibinong, Resort Cibinong. Ketiga, keuangan. Uang masuk Minggu tanggal 5 Juli 2020 untuk kas jemaat sebesar Rp23.167.000. Untuk pembangunan Rp10.600.000. Demikianlah warta jemaat kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Hidup Tuhan tak Yesus, anggodalani, doa si Toman, rasa, doa Hidup Tuhan tak Yesus.
Mare demahita sen buku ede nomor 826 ayat 1 doho 2. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan untuk kita semua pada minggu ini tertulis di dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 39 sampai ayat 42. Saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, "Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu,' padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, tema khotbah kita untuk minggu ini membangun manusia yang berkualitas. Membangun manusia yang berkualitas. Saudara yang terkasih dalam Kristus, nats ini dibuka dengan sebuah kalimat pernyataan yang cukup menohok dari Yesus. Di ayat 39 dikatakan, "Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang?" Lewat pernyataan ini, Yesus hendak mengecam gaya hidup orang Farisi yang suka menunjukkan kesalahan orang lain, sementara mereka sendiri tidak menyadari dan mengakui kekurangannya sendiri.
orang-orang Farisi menjadi korektor kesusilaan. Mereka merasa diri mereka pantas dan layak memberi justifikasi, memberi labeling kepada orang hanya karena masalah selera. Dan ini yang hendak ditekankan oleh Yesus, bukan hanya kepada orang Farisi, tetapi kita juga pada saat ini. Jangan-jangan kita sendiri juga menjadi korektor kesusilaan bagi orang lain. Kita menilai seseorang, kita memberikan labeling kepadanya, bukan karena kita ingin membenahi atau memperbaiki dirinya, bukan karena ada kesalahan yang ia kerjakan, tetapi karena ada tendensi negatif, ada masalah ketidaksukaan. Hal ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita menilai seseorang hanya berdasar penampilannya, dan kita berupaya menggiring opini supaya orang-orang lain juga berpikiran dan berpandangan sama dengan kita, menyikapi orang-orang yang tidak kita senangi tersebut. Itu sebabnya Yesus berkata lewat nats ini, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Jangan-jangan kita bukan menyelesaikan persoalan tetapi memperkeruh masalah. Atau boleh jadi sebenarnya kesalahan, kekurangan yang ia kerjakan sebenarnya hanya sedikit, tetapi kita malah membumbui, membesar-besarkan persoalan, dan kita berupaya mempengaruhi orang lain supaya orang-orang lain itu beranggapan apa yang ia katakan itu benar, dan memperlakukan orang-orang yang kita tidak senangi itu juga bukan orang yang baik-baik. Inilah kritik tajam kepada kita. Dan untuk itu lewat nats ini kita hendak dituntun untuk menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Jika di Almanak HKBP topik minggu ini ditetapkan cintailah pendidikan, tetapi saya merubah sedikit supaya nats ini bisa lebih mengena kepada kita bagaimana membangun manusia yang berkualitas agar kehidupan kita benar-benar jauh dari tendensi negatif, agar kita dapat memperlakukan diri kita dan sesama kita dengan semestinya, dan supaya tercipta kedamaian. Sebab jangan-jangan kita menjadi penyesat-penyesat bagi orang lain. Kita menghasut orang lain sehingga orang lain terprovokasi, tetapi mereka sebenarnya tidak memahami kebenaran seluruhnya. Untuk itu, lewat firman Tuhan pada saat ini dikatakan tadi, jangan engkau menghakimi saudaramu. Jangan berupaya mengeluarkan selumbar di mata saudaramu, tetapi balok yang di mata kita tidak lihat. Bukan berarti nats ini hendak membenarkan atau mengatakan kepada kita supaya kita mentolerir setiap kesalahan orang. Yang hendak ditekankan, kita boleh menghakimi sesama atau seseorang bila ada bukti yang kuat untuk memberatkan dia.
bila ada bukti yang kuat untuk memberatkan dia, bukan dengan alasan yang dicari-cari. Dan jangan membuat stigma atau labeling hanya karena kita tidak senang, hanya karena dia berseberangan dengan selera kita. Untuk itu, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam firman Tuhan ini, mari kita berefleksi sejenak tentang kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan ini juga menjadi kritik bagi kita? Kita tidak senang dengan seseorang karena caranya berjalan, karena caranya berpakaian, karena dia tidak memiliki satu ide atau satu gagasan dengan kita. Kita merasa sakit hati. Kita tidak senang dengan perlakuannya. Dan kita menghasut orang-orang untuk memusuhi dia. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, sehubungan dengan tema kita membangun manusia berkualitas, kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang bijak menyikapi setiap persoalan, bijak menempatkan diri, bijak menilai dan mengukur segala sesuatu, supaya kita tidak jatuh ke dalam perkara-perkara yang mencelakakan, supaya jangan ada orang-orang atau korban karena hasutan yang kita lakukan. Firman Tuhan hari ini menekankan 3 hal bagi kita, supaya kita senantiasa belajar, berbenah, dan menjadi manusia yang berkualitas. Yang pertama yang saya pelajari dari nats ini, orang-orang yang berkualitas atau orang-orang yang mencintai pendidikan dan pengetahuan adalah orang-orang yang mampu menilai dengan dirinya dengan tepat dan semestinya. Dia senantiasa mengupayakan dirinya menjadi pribadi yang mampu menilai dirinya dengan tepat dan semestinya. Di awal tadi saya sudah singgung bahwa tanpa kita sadari kita seringkali menjadi korektor kesusilaan bagi orang lain. Hanya karena masalah selera, hanya karena bertentangan dengan apa yang kita yakini. Sehingga kita menilai diri kita berlebihan. Dan ini melahirkan sikap superior. Orang-orang yang menilai dirinya terlalu berlebihan akan merasa dirinya hebat, akan merasa dirinya unggul. Dan orang-orang seperti ini akan senantiasa hidup dalam topeng. Dia merekayasa dan memanipulasi jati dirinya. Orang yang mampu menilai dirinya dengan tepat dan semestinya akan hidup dengan sewajarnya dan hidup secara alamiah. Dia tidak akan hidup dengan beban yang tidak perlu. Tugasnya bukan menemukan kesalahan orang lain, tetapi mencari kelemahan dirinya dan mengatasinya. Ini yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Bagaimana supaya kita menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baru, yang lebih baik, supaya kita bisa hidup berdampingan dengan orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita. Tidak semua hal-hal dalam hidup ini harus sesuai dengan selera kita. Maka orang yang hidupnya berkualitas, yang terdidik, yang mencintai pengetahuan, akan senantiasa mengkoreksi dirinya dan mencari solusi untuk berubah, bukan menilai dan mencari kesalahan orang lain. Sehubungan dengan itu,
Ada ungkapan yang cukup terkenal dari mantan First Lady Amerika Serikat Eleanor D. Roosevelt yang berkata demikian, orang-orang berpikiran sempit senang membicarakan orang lain. Orang-orang berpikiran sedang senang membicarakan peristiwa-peristiwa. Tetapi orang-orang yang berpikiran maju dan hebat membicarakan gagasan dan terobosan. Orang-orang yang hebat bukan membicarakan orang lain, bukan membicarakan peristiwa, tetapi berupaya untuk membenahi dirinya, membenahi kehidupannya, dan memikirkan hal-hal yang positif untuk pengembangan dirinya. Sehingga orang-orang seperti ini dari hari ke hari dia akan semakin baik dan semakin berkualitas. Maka untuk itu, mari kita memeriksa kehidupan kita. Jika kehidupan kita atau kita pada hari ini jauh lebih baik dari kemarin, maka kita adalah orang yang sungguh beruntung. Jika kehidupan kita hari ini atau kita hari ini sama dengan kemarin, maka kita adalah orang yang paling malang. Tetapi jika kita atau kehidupan kita hari ini jauh lebih buruk dari kemarin, maka kita adalah orang yang paling bodoh. Untuk itu, sekali lagi saya hendak tekankan kepada kita, mari kenali diri kita. Apakah hari ini kita sungguh berbeda dengan kemarin? Atau sama? Atau jangan-jangan kita kemarin jauh lebih baik daripada hari ini? Orang yang senantiasa mengupayakan perbaikan diri, dia akan mampu menilai dengan dirinya dengan tepat dan semestinya. Dia mampu menempatkan dirinya secara proporsional. Yang kedua, orang yang berkualitas, dia tidak akan pernah mau membiasakan diri membuat kesimpulan di babak awal atau membuat kesimpulan terlalu cepat. Membiasakan diri membuat kesimpulan di awal atau terlalu cepat, ini seringkali mungkin barangkali kita kerjakan. Kita belum mengetahui pokok persoalan, tetapi kita terlalu dalam masuk dan memberi kontribusi. Dan bahkan dalam skop yang lebih luas, ada sebuah peristiwa terjadi, tetapi kita langsung berasumsi dan beranggapan bahwa asumsi itu adalah kesimpulan kita. Sebab itu, lewat firman ini kita hendak dituntun untuk memahami persoalan secara utuh, menilai setiap orang secara utuh dan menyeluruh, jangan parsial, jangan setengah-setengah. Dan jangan senang membuat kesimpulan terlalu dini atau di babak awal. Kita senang membuat kesimpulan di babak awal. Apalagi jika berkaitan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian yang tidak kita senangi. Kita belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita beranggapan kita lebih tahu tentang hidup kita nantinya. Sebab itu seringkali kita sendiri yang membuat kita makin lemah dan semakin terpuruk menyikapi sesuatu hal, karena kita membuat kesimpulan terlalu awal. Kita membuat kesimpulan terlalu cepat. Orang-orang yang bijak, orang-orang yang mampu mengukur diri dan mengukur kemampuannya, akan senantiasa membuat kesimpulan di akhir.
Dia tidak akan mau membuat penilaian secara kasat mata atau membuat penilaian tanpa mengetahui detail persoalan, tanpa memahami seseorang dengan jelas dan pasti. Dan ini menghindarkan kita dari sikap yang menghakimi orang lain, menjustifikasi, memberi labeling. Orang yang hidupnya berkualitas pasti akan mencari informasi mendetail dan menyeluruh, lalu membuat kesimpulan. Demikian juga halnya dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Peristiwa buruk yang sedang kita jalani, mungkin kita tidak senang. Tetapi marilah kita berkaca dari firman Tuhan, terutama Yusuf di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Dia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Karenanya, pahit jangan langsung dimuntahkan sebab bisa jadi itu obat. Manis jangan langsung ditelan sebab bisa jadi itu racun. Sikapi, jalani dengan setia, dan pada akhirnya barulah sampai kepada kesimpulan. Da gudang do halak songoni sonang godia dope songon na mau latih. Kayaknya nggak bisa ini. Pasingok jo anak taipa songon na asing-asing lakanan waeng. Ngasongon na martimusi pamangan nakani kuwereng mau li. Paingok jo dengan tubumi songon na sumungkid do. Banyak orang gagal karena membayangkan sesuatu, bukan karena telah mengerjakan sesuatu. Untuk itu, supaya kita menjadi manusia yang berkualitas, jangan pernah membiasakan diri membuat kesimpulan di babak awal atau terlalu cepat. Dan yang ketiga, dari firman ini yang saya pelajari, untuk menjadi manusia yang berkualitas, jadilah manusia pencari jalan, bukan pencari alasan. Pencari jalan, bukan pencari alasan. Kenapa? Sebab orang-orang seringkali mencari-cari alasan karena ada 4 penyebab. Pertama, orang takut mendapatkan efek atau dampak buruk. Ini dia mendramatisir sebuah peristiwa atau kejadian. Sonanggo dia dope masa alay ngay tori pabelge-belge pahiba-hiba, dibesar-besarkan. Sakit sedikit kepalanya, jangan-jangan tumor otak, tumor otak go. Songon na cipat na odor mabuan na umusengin na edo, pati do mabuan, edo mangalak kadangi. Kita seringkali berhadapan dengan persoalan yang sebenarnya kecil, tetapi kita membesar-besarkan dan mendramatisir, sehingga kita membuat kehidupan kita semakin menderita. Banyak orang takut sehingga mencari-cari alasan karena membayangkan efek buruk. Orang seringkali mencari alasan untuk menjadi pembenaran atas apa yang ia kerjakan. Jika orang lain bersalah, tangannya langsung tajam menunjuk, salah doho. Ale mole mana marsala, bama doho no debah, jolma dope iba, iporti biod dope. Semua manusia bisa salah, semua manusia bisa silap. Ini orang-orang yang senantiasa mencari pembenaran. Ketiga, alasan biasanya dibuat agar seseorang dapat dimaafkan atau diterima perilakunya.
Dia berharap dengan membuat alasan orang bisa memaklumi. Tetapi orang seperti ini tidak akan pernah mau memperbaiki, membenahi dirinya. Dan yang keempat, orang seringkali mencari alasan untuk mengkambing hitamkan sesuatu hal. Jelas-jelas dia yang salah. Wasa terlebat tamu imadah ala nidak danakoninna. Berarti dia tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Wasa songonna pilit nakaning edemunai imadah parorganedo salabah. Kita tidak akan pernah bisa maju jika kita senantiasa mencari alasan atau kambing hitam. Untuk itu, firman Tuhan berkata tadi, keluarkan terlebih dahulu selumber yang di matamu, baru bicarakan tentang balok yang di mata saudaramu. Tugas kita bukan untuk mengurus kehidupan orang lain, tetapi membenahi kehidupan kita. Untuk itu, jangan hanya mengkritik, tetapi beri solusi. Ketika ada kesalahan yang kita kerjakan, akui, terima, dan perbaiki. Jika tidak demikian halnya, hari ke hari, kita akan semakin mengalami kemerosotan. Dan itu yang tidak Tuhan kehendaki. Tuhan menghendaki agar kita menjadi manusia yang berkualitas. Maka jadilah manusia-manusia pencari jalan, bukan pencari alasan. 1001 alasan bisa kita buat, tetapi yang menjadi pemenang adalah orang yang pencari jalan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Segala sesuatu bisa kita perbaiki jika kita mau mengkoreksi diri kita. Yang ketiga, jadilah manusia pencari jalan, bukan pencari alasan. Jadilah manusia pencari jalan, bukanlah pencari alasan. Umumnya, orang-orang senang mencari alasan karena 4 hal. Pertama, takut menerima efek buruk yang mungkin akan terjadi. Yang menjadi penekanan di sini, yang mungkin akan terjadi. Kedua, orang mencari alasan untuk mencari pembenaran atas apa yang ia lakukan. Dia berharap ketika ia membuat alasan, orang bisa mentolerir. Ketika orang lain berbuat salah, dia langsung tajam menunjuk dan menyoroti kesalahan yang diperbuat. Tetapi jika ia berbuat kesalahan, dia memohon atau berharap orang bisa memaklumi. Yang ketiga, alasan dibuat agar seseorang dimaafkan atau diterima perilakunya. Dan yang keempat, orang-orang senang mencari alasan untuk dijadikan kambing hitam. Maka firman ini hendak menyatakan kepada kita, jadilah manusia-manusia pencari jalan, bukan pencari alasan. Apapun kesulitan, apapun persoalan, siapapun orangnya, jangan berfokus pada kesalahannya, tetapi fokuslah pada perbaikan. Jika kita sibuk saling menuntut, maka kita tidak akan pernah berubah dan situasi tidak akan pernah menjadi lebih baik. Sebab itu, jadilah pribadi-pribadi yang menajamkan, meninggikan, dan memuliakan orang lain.
Suami, jadilah pribadi yang menajamkan istri, meninggikan istri dan memuliakan istri. Istri juga sebaliknya demikian, jadilah pribadi yang menajamkan kualitas suami, meninggikan dan memuliakan. Jangan hanya berpusat pada diri sendiri. Anak-anak juga demikian halnya. Menjadi pribadi yang menajamkan, meninggikan, memuliakan. Ada kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan, tetapi jangan berfokus pada itu. Fokuslah pada solusi. Sebab itu, manusia pencari jalan akan senantiasa menyelesaikan persoalan, melihat objektif, dan mengupayakan perbaikan dan perubahan terjadi. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sabda-Mu. Firman-Mu kiranya menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu kiranya menjadi inspirasi bagi kami, menempatkan dan memposisikan diri kami, bukan sebagai korektor kesusilaan atas hidup orang lain, tetapi agar kami mau menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memeriksa diri kami, memeriksa hidup kami, memeriksa motivasi kami, menjalani hari-hari dalam kehidupan kami, menilai seseorang, menilai sebuah kejadian, dan kiranya Tuhan menolong kami menjadi orang-orang yang mau menjadi pribadi-pribadi yang menajamkan, meninggikan, memuliakan sesama kami. Sebab itu yang Kau kehendaki Tuhan, agar kami tidak hanya sibuk kepada kesalahan dan kekurangan orang lain, tetapi kami menolong dia untuk bangkit, bertumbuh, membenahi diri. Dan kami juga tidak hanya fokus, tidak hanya berpusat pada kekurangan-kekurangan orang lain, tetapi menilai dengan jelas dan mengupayakan perbaikan demi perbaikan, sehingga kehidupan kami semakin berkualitas. Dan itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya, jikalau Tuhan bersama dan beserta kami akan sanggup melakukannya. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya lewat nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 232 ayat 1 dan ayat 2. Jesus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.